Kasus COVID-19 di Tiongkok kembali mencatatkan rekor minggu ini dan angkanya merupakan yang terbanyak sepanjang pandemi terjadi di Tiongkok. Menurut otoritas tempat, kasus terbanyak masih disumbang oleh kota Shanghai yang saat ini masih di lockdown. Dan untuk mengetahui informasi terkini, kami sudah terhubung lewat sambungan Zoom dengan Konjen Denny Kurnia di Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Shanghai. Selamat siang, Pak Denny, bagaimana kabar Anda? Selamat siang, baik, Mbak Begi. Iya, kabar baik juga dari Indonesia karena kondisi di Indonesia positif rate-nya sudah turun dan juga angka COVID-19 di sini juga sudah terkendali. Dan bagaimana Pak situasi terkini di Shanghai dan bagaimana kondisi warga negara Indonesia di sana? Kami lihat dalam 2 hari terakhir memang ada stabilisasi angka ya di sekitar 20 ribuan per hari. Mudah-mudahan ini akan menuju ke perbaikan. Kondisi secara sebetulnya sistem ya penanganan COVID dan kota membaik dibanding ketika dimulai. Problemnya mungkin di psikis ya, karena sebagian masyarakat sudah mulai dikurung, katakanlah begitu, sudah sejak 15 April ya, berarti sudah 1 bulan. Walaupun lockdown-nya dimulai tanggal 28 Maret. Berarti 20 hari yang lalu. Jadi secara psikis ini yang perlu mungkin ya manajemen bagaimana komunikasi yang baik. Iya, Pak Konjen, banyak media sebenarnya melaporkan warga setempat keberatan dengan peraturan lockdown yang tadi Anda sebut sudah berlangsung selama 1 bulan ini, Pak. Nah, seperti apa sebenarnya kebijakan lockdown yang berlaku saat ini di Tiongkok? Nah, kan ini adalah satu pilihan kebijakan pemerintah Tiongkok untuk no COVID, karena itu tidak bisa menghadapi satu kasus sekalipun, sehingga dengan banyaknya kejadian mau nggak mau lockdown ini diterapkan. Perubahan sudah terjadi melalui 3 cara kan itu. Jadi ketika satu kawasan tidak ada kasus dalam 14 hari, maka kemudian dia lulus ke dalam zona namanya precautionary waspada. Lalu 7 hari tidak ada kasus, masuk ke zona terkontrol. Nah, yang masih ada kasus dia masih lockdown. Sehingga kemudian sekitar 15 juta orang masih masuk dalam kategori dikunci, 2 juta mungkin terkontrol, dan mungkin 5 juta sudah lumayan bisa keluar komplek, sudah masuk ke zona waspada, walaupun toko dan sebagainya tentu belum buka. Jadi situasi kota masih belum normal. Iya Pak, jadi masih ada sekitar 15 juta orang yang dikunci atau di lockdown. Dan bagaimana Pak dampak lockdown terhadap ekonomi Indonesia dan juga Republik China? Ya, Shanghai kan sebagai pusat ekonomi Tiongkok, di mana supply chain komersial, kegiatan komersial, financial terutama bertumpu ya, dan di sekitarnya adalah provinsi-provinsi terbesar di Tiongkok, ada Jiangsu, Zhejiang. Nah, dampaknya ke Indonesia tentunya patut diperhatikan, karena kita ini sedang menikmati masa peningkatan. Dalam perdagangannya kan melompat hampir 70% ekspor kita ke Tiongkok tahun lalu, dan Tiongkok menempati urutan pertama dengan 23% sebagai tujuan ekspor Indonesia. Shanghai adalah pelabuhan terbesar dunia di mana kita menumpu dan dalam rangka ekspor. Mudah-mudahan nanti bisa ada way out dengan misalkan, karena ada beberapa alternatif lain, Ningpo dan bagian selatan misalkan. Investasi juga selama ini kan memang terganggu, sehingga dari Tiongkok 33% turun kinerja investasi langsung Tiongkok ke Indonesia tahun lalu karena keterbatasan perjalanan bisnis. Pebisnis Tiongkok sangat dikenal untuk ingin paham betul kondisi setempat dengan cara kunjungan fisik, dan itu sulit untuk dilakukan saat ini. Mudah-mudahan karenanya dampak ini bisa lebih dimitigasi. Secara umum kan Tiongkok menargetkan tahun ini 6% pertumbuhannya. Mungkin ada dampak berkurang mungkin 0, sekian persen. Mudah-mudahan tidak terlalu banyak dampaknya ke Indonesia, karena kan
kita sekarang pada dasarnya ekonomi Indonesia sangat terkait dengan perkembangan di Tiongkok. Ya, tentunya ekonomi sangat terdampak karena COVID-19 ini, dan apakah sudah ada skema memperlonggarkan kebijakan lockdown dari pemerintah Tiongkok, Pak Konjen? Nah, itu tadi, melonggarkan akan sangat tergantung pada perkembangan. Ada suara yang mengatakan bahwa sekarang ini sebetulnya stabilisasi sudah tercapai. Jadi artinya kasus-kasus yang terjadi kan sebetulnya sudah hasil dari yang terjadi sebelumnya. Nah, jika kemudian ada kasus lagi, misalkan satu saja di dalam satu komplek, kan kemudian itu akan mengembalikan kondisi yang misalkan terkontrol atau kondisi yang waspada itu kembali ke kondisi lockdown, sehingga bisa lebih banyak. Tetapi ada harapan bahwa mungkin bulan depan sudah mulai lebih terbuka, walaupun kondisi normal mungkin akan tercapai dalam beberapa waktu ke depan. Hanya saja kan dari sisi bisnis, pabrik-pabrik kan bisa menerapkan closed loop, operasi-operasi yang tertutup ya, seluruh pekerjanya segala macam di sana, sehingga kemudian dampaknya terhadap kegiatan produksi mudah-mudahan lebih termitigasi. Ya, semoga situasi di Tiongkok segera kembali kondusif. Terima kasih Konjen Denny Kurnia sudah memberikan informasi terkini dari Shanghai, Tiongkok.